warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa selalu kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau ridwanullah taala alaihim. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit renungan tentang salah satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah ini disebut dengan surah Quraisy. Dan Quraisy adalah suku Arab yang menempati kota Makkah. Dan surah ini turun di Makkah sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suku Arab yang paling terkemuka, yaitu suku Quraisy. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka begitu banyak, dan yang paling utama adalah nikmat diberikannya makanan dan nikmat diberikannya keamanan. Dan surah ini turun setelah surah ini disebutkan dalam Al-Quran setelah surah Al-Fil. Surah Al-Fil kemudian setelahnya surah Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy tentang suatu nikmat yang besar, yaitu diselamatkannya mereka dari tentara bergajah yang akan menyerang kota Makkah dalam surah Al-Fil. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan nikmat keamanan dan nikmat makanan, yaitu dalam surah Al-Maun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka akan keamanan yang mereka peroleh dengan amannya mereka dari serangan orang-orang yang membawa gajah untuk menyerang kota Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengan nikmat yang lain, yaitu nikmat keamanan dan nikmat makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang Quraisy memiliki suatu kebiasaan, Dan Quraisy adalah kabilah Kinaniyah yang berasal dari keturunan Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Dia berasal dari keturunan Kinanah. Kabilah Quraisy, kabilah yang menempati kota Makkah, adalah kabilah yang berasal dari keturunan Kinanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Lalu Allah memilih suku Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih Bani Hashim dari kabilah Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Jadi kabilah Quraisy yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini di ila fi Quraisy, kabilah Quraisy berasal dari keturunan Kinanah, Dan merupakan sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang Arab yang terdepan, yang terkemuka, yang terpandang, yang dimuliakan oleh semua suku Arab, baik dari segi keagamaan, baik dari segi sosial,
baik dari segi politik, mereka adalah orang-orang yang terdepan. Dari segi keagamaan, mereka orang-orang yang melayani orang-orang yang berhaji ke Makkah. Dari segi politik, mereka adalah pemimpinnya bangsa Arab. Mereka ya dimuliakan oleh suku Arab semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang Quraisy dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah mengatakan ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlah, perjalanan ya, asy-syita'i was-saif, pada musim dingin dan pada musim panas. Orang-orang Quraisy pada zaman dahulu mereka memiliki kebiasaan melakukan dua bentuk perjalanan. Pertama, perjalanan pada musim dingin. Di sana juga ada musim dingin. Ya, bukan panas selalu di Arab, ada musim dingin yang Allah sebutkan dalam Quran, rihlatash syita'i was-saif, perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Pada musim panas, pada musim dingin mereka melakukan perjalanan ya ke negeri Yaman. Pada musim dingin mereka melakukan perjalanan ke negeri Yaman, ke selatan. Ya. Dan juga ke Habasyah. Habasyah yaitu Ethiopia yang berada di Afrika. Mereka menyeberangi lautan, kemudian mereka masuk ke Habasyah, ke Ethiopia. Untuk apa mereka melakukan perjalanan? Yaitu untuk berdagang. Mereka adalah para pedagang. Mereka bukan para petani, tapi para pedagang. Ya, mereka berdagang sampai ke Yaman, sampai ke Habasyah. Ya. Dan tujuan lainnya adalah untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki jaminan keamanan agar mereka sampai ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Haji sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Supaya orang-orang yang berangkat dalam perjalanan darat dari negeri mereka di Yaman, supaya mereka aman sampai ke Makkah, maka orang-orang Quraisy mendampingi mereka. Supaya mereka tetap aman sampai di Makkah. Ini perjalanan mereka yang pertama, rihlatash syita. Kemudian kata Allah, was-saif, juga perjalanan mereka pada musim panas. Pada musim panas, mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke utara Jazirah Arabia. Ke utara Jazirah Arabia. Kenapa orang Quraisy melakukan ini? Tadi karena mereka berdagang dan ingin memberikan keamanan kepada orang-orang yang ada di tempat-tempat tersebut ketika mereka menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu saja ibadah haji mereka banyak bercampur dengan kesyirikan, banyak bercampur dengan hal-hal yang berlawanan dengan tauhid. Dalam perjalanan itu mereka dimuliakan oleh penduduk-penduduk negeri-negeri tersebut. Karena mereka orang paling terkemuka, orang yang dihormati, orang yang berasal dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dari Makkah. Sehingga mereka dihormati oleh setiap kabilah-kabilah yang mereka lewati. Dan Allah ingatkan mereka dengan hal ini. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Quraisy ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Maka hendaklah mereka mengibadahi Rabbnya hadzal bait, Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah ya al-musyarrafah. Hendaklah mereka mengibadahi Rabbnya, pemiliknya ya rumah ini, yaitu Ka'bah. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka akan nikmat yang besar di mana mereka leluasa melakukan perjalanan. Di mana mereka leluasa untuk berdagang, mencari nafkah, untuk memasuk berbagai macam barang ke negeri mereka. Di mana mereka leluasa, aman untuk melakukan perjalanan ke selatan dan juga ke utara. Lalu setelahnya dalam ayat ketiga Allah perintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka yang diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah SWT, hendaklah mereka menyembah, beribadah hanya kepada Tuhannya rumah ini, yaitu Ka'bah.
Oleh sebab itu, ibadah ini hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak inginkan rezeki dari mereka. Sebagaimana pada zaman dahulu ada budak, dan budak itu dipekerjakan oleh tuannya supaya ia memperoleh makanan untuk tuannya. Allah tidak inginkan itu dari kita. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak inginkan rezeki dari mereka. Innallaha huwa ar-razzaq. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberikan rezeki. Zul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan maha kokoh. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para anbiya, para rasul, Allah utus kepada kaumnya untuk menyampaikan satu tujuan ini, yaitu supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut." Sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap kaum. Apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut? An ya'budullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhi tagut. Tagut itu segala yang disembah selain Allah, dan yang disembah itu senang dengan ibadah tersebut. Ini disebut dengan tagut. Dalam kehidupan kita ini, anak-anak sekalian, Allah telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat fisik yang sempurna, nikmat makanan dan minuman yang kita peroleh di negeri kita. Maka apa di balik nikmat tersebut tugas kita? Sama dengan orang-orang Quraisy. Setelah Allah berikan begitu banyak nikmat kepada mereka, Allah perintahkan mereka beribadah. Demikian pula kita. Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita, supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selalu kita baca dalam setiap rakaat salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, wahai Allah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Inilah tujuan kehidupan kita di dunia ini. Kita diciptakan di dunia ini bukan tanpa tujuan yang jelas. Bukan untuk makan, minum, untuk bersenang-senang saja. Tapi tujuan kita ada di muka dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang jelas. Orang-orang kufar, mereka melakukan segala macam dosa, maksiat, kejahatan, karena tidak ada tujuan yang jelas dari kehidupannya. Kalau kita tanya, apa tujuan dari kehidupanmu? Enggak tahu dia. Enggak jelas apa tujuannya. Tapi kalau kita kaum muslimin ditanya, ma ghayatuka fil hayah? Apa tujuanmu dalam kehidupan ini? Maka semuanya akan menjawab, kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita ini. Sepanjang kehidupan kita ini, itu adalah waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati, enggak ada lagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu, wahai Muhammad, kepada Tuhanmu hingga datang al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan beribadah. Dalam ayat yang mulia ini, atau dalam surah yang mulia ini, Allah juga sama mengingatkan orang-orang Quraisy dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka
untuk beribadah hanya kepadanya saja. Dalam ayat yang keempat, kembali Allah ingatkan orang-orang Quraisy dengan nikmat yang begitu besar artinya bagi mereka, yaitu nikmat makanan dan juga nikmat keamanan. Dua nikmat yang paling besar dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka mengibadahi Rabbnya rumah ini, Ka'bah. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan saat mereka kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka keamanan saat mereka ketakutan. Di sini Allah sebutkan dua nikmat yang besar. Nikmat ya diberikan makanan saat kelaparan dan juga diberikan rasa aman di saat ketakutan. Siapa yang tidak membutuhkan makanan dalam kehidupan ini? Supaya kita bisa tetap hidup, kita harus makan. Dan Makkah adalah negeri yang kering. Tidak ada yang bisa ditanam di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan penduduknya memiliki makanan yang berlimpah. Dengan dipasoknya berbagai macam makanan dari berbagai tempat ke Makkah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan kenapa mereka mendapatkan makanan yang didatangkan dari berbagai negeri? Di antara sebabnya adalah karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina." Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan beri mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Negerinya kering. Tidak ada lahan pertanian. Negeri yang penuh dengan batu-batu yang keras. Tapi segala macam makanan datang ke situ. Siapa yang mendatangkan? Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al haza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Orang-orang di luar Makkah saling tikam menikam, saling bunuh-membunuh, saling serang menyerang. Sementara yang masuk Makkah aman. Enggak diganggu sama sekali. Kehormatannya, darahnya, hartanya. Doa Nabi Ibrahim yang lain. Warzuq ahlahu minas samarat. Berikan penghuni Makkah ini berbagai macam buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini nikmat pertama yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Nikmat keamanan dan juga nikmat ya makanan. Nikmat keamanan dan nikmat makanan. Ini nikmat yang luar biasa. Terkadang seorang merasa aman tapi tidak ada makanannya, maka dia akan gelisah. Tetapi ada juga sebaliknya, ada makanan tapi tidak ada rasa aman di negerinya, maka seorang akan penuh ketakutan, akan merasa selalu terancam keselamatannya. Jika dua nikmat ini sudah ada pada seseorang, maka hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita makanan? Siapa yang memberikan kita makanan? Dari kita dalam perut ibu kita sampai habis umur kita di dunia ini. Siapa yang memberikan kita makanan? Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita makan 2 kali, 3 kali. Siapa yang menyediakan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim beliau berkata, "Allazi khalaqani fahuwa yahdin." Allah lah yang telah menciptakanku dan memberi petunjuk kepadaku. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita makanan dan Allah yang memberikan kita minuman. Adapun orang tua kita itu hanya wasilah untuk dapat rezeki makanan dan minuman. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita makanan dan minuman ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, boleh makan. Min thayyibat, dari yang baik-baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu sebagai rezeki. Tapi ada kewajiban setelah kita memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, washkuru lillah, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar mengatakan kami beribadah hanya kepada Allah, Allah bolehkan kita makan, Allah bolehkan kita minum. Tapi ingat, ada tugas kita selanjutnya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik yang telah kami berikan sebagai rezeki bagi kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apa saja yang kita peroleh dalam kehidupan kita ini, tujuannya bukan untuk dinikmati begitu saja, tapi dipergunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan gratis. Bukan sesuatu yang free, bukan. Tapi ada tujuan di balik itu, supaya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makanan, kita makan. Dan setelahnya ada energi, dan energi tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keamanan Allah berikan supaya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang tidak disyukuri oleh manusia, maka ada ganjarannya, ada akibatnya, yaitu Allah kembali ambil nikmat tersebut. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhan kalian memberitahukan, kalau kalian bersyukur, kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih. Ini beberapa hal yang bisa kita pahami dari surah Quraisy. Allah berikan nikmat yang besar kepada orang-orang Quraisy, di antaranya kebebasan mereka untuk melakukan perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Kemudian Allah berikan juga mereka nikmat makanan dan nikmat keamanan, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dalam kehidupan kita ini, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa pergunakan semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa sehat pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kuat pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya pergunakan untuk beribadah sebaik-baiknya. Jangan lupa dengan tujuan kita ini. Selalu ingat dengan tujuan ini, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.